Itu satuan itu Bu yang digunakan di kimia Bu. Iya. Kalau di misalnya satu lusin telur sama dengan 12 lusin. Kalau di kimia itu istilahnya apa? Jason masih ingat nggak? Kalau di 12 sultanan, ya maksudnya itu yang itu ya Bu, misalkan ada 12 lusin telur itu berarti mereka punya 1 mol telur Bu, kayak gitu. Ya, betul. Kalau Fauzan, kira-kira bagaimana? Apakah masih ingat pengertian dari mol? Itu satuan dari kimia, Bu. Ya, betul. Jadi, kalau kita berbicara dalam ilmu kimia, mol itu merupakan satuan yang digunakan dalam menghitung suatu senyawa. Kalau dalam ilmu sehari-hari itu kita bisa menggunakan misalnya kilogram, gram gitu ya, buah, berapa pieces. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di dalam ilmu kimia ada lagi istilah namanya konsep stoikiometri. Nah, kalau konsep stoikiometri ini sebenarnya kalau dalam bahasa awamnya itu bahan yang kita gunakan itu habis. Jadi misalnya nih Fauzan mau membangun suatu rumah, tapi bagaimana cara menghitung semen sama pasirnya biar nggak ada sisa. Nah, itu namanya konsep stoikiometri. Paham ya? Jadi misalnya Jason mau bikin kopi gula aren. Berarti takaran kopinya berapa, gula arennya berapa, susunya berapa, itu eh, si Jason paham berapa persentase yang nanti akan digunakan biar nggak mubazir. Nah, itu konsep stoikiometri namanya. Jadi istilah dalam bahasa kimia itu adalah stoikiometri, di mana kita punya perbandingan antara bahan yang nanti kita gunakan tuh tidak ada sisanya. Jadi perbandingannya tuh pas gitu ya. Atau misalnya nanti Dimas misalnya mau bikin suatu suatu bangunan, misalnya bangunan tersebut mau dirancang bangunan yang tahan gempa. Berarti nanti Dimas harus paham komposisi antara misalnya kerangka besinya, pasirnya, semennya, airnya itu berapa perbandingannya sehingga hasilnya itu tidak ada sisa yang berlebih. Nah, itu namanya konsep stoikiometri, ya. Nah, di dalam stoikiometri ini teman-teman mungkin tahu bahwa di dalam ilmu kimia, stoikiometri itu adalah cara kita menghitung berapa zat kimia yang terlibat di dalamnya. Jadi berapa banyak bahan yang kita butuhkan. Misalnya Fatia mau bikin donat gitu ya. Fatia harus tahu berapa tepungnya, kemudian berapa gulanya gitu ya, berapa menteganya, kemudian berapa airnya sehingga donat yang Fatia hasilkan itu donatnya itu pas, tidak mubazir gitu ya. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa stoikiometri itu merupakan cara menghitung bagaimana suatu kimia itu terlibat atau berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Produknya itu ya bisa bangunan, bisa kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari misalnya mau bikin kue, misalnya Denny mau bikin mau bikin makanan. Nah, itu sifatnya namanya konsep stoikiometri. Kalau dalam kimia namanya konsep stoikiometri gitu ya. Kalau dalam bahasa awamnya itu biar nggak mubazir. Nah, seperti itu, oke? Di dalam stoikiometri, teman-teman ya, contoh yang paling sederhana itu adalah eh, 2 mol hidrogen. 2 mol hidrogen ini maksudnya adalah 2 jumlah hidrogen ditambah 1 jumlah oksigen, hasilnya air. Jadi kalau Fauzan minum air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. 2H2 tambah O2 sama dengan 2 mol air, berarti 2 jumlah air. Ya.
Nah, artinya di dalam stoikiometri itu, perbandingan jumlah zat yang ditentukan oleh koefisien pada persamaan reaksinya itu sudah setara. Oke, kita coba. Sebentar, saya... Ya, kenapa, Fauzan? Izin banyak yang bilang nggak bisa masuk, Bu. Ya, sengaja saya remove yang nggak nyalakan on cam, saya keluarin lagi. Jadinya nggak bisa masuk lagi, Bu. Kalau masuk harus on cam ya. Oh iya, Bu. Bu, izin kamar mandi sebentar, Bu. Oke, saya coba kita buat dalam persamaan ya, teman-teman mungkin di sini bisa lihat bahwa tadi ada 2H ya. 2H2. Artinya adalah ada 2 jumlah hidrogen sini ya, ditambah O2. Kalau di dalam ilmu kimia, itu nilai 1 itu bisa boleh ditulis, boleh tidak. Kalau teman-teman mau tulis di sini boleh, kalau tidak pun juga boleh. Bentar ya. Kalau tidak pun juga boleh. Kalau mau tulis silakan, kalau tidak juga silakan. Berarti di dalam stoikiometri ada 2 hidrogen ditambah 1 oksigen, artinya adalah 2H2 oksigen. Ya. Dari mana asalnya 2H2O? Teman-teman bisa lihat ini 2, H2-nya 2 ya. Di sini O2-nya 1. Oksigennya 1. Dari sini. Ya, berarti 2H2 ditambah O2 hasilnya adalah H2O atau kalau istilah asingnya adalah air. Oke. Istilahnya adalah air. Nah, di dalam stoikiometri, teman-teman bisa lihat di sini kalau kita melihat pembuatan air, di sini perbandingannya 2:1. Berarti hidrogennya 2, airnya 1. Ya, kalau Fauzan misalnya atau misalnya Dimas mau minum air, berarti komposisi air yang pas, air yang dikatakan pas itu adalah komposisinya adalah 2H2O. Itu ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman paham kenapa dia seperti ini, karena dianggap bahwa di dalam ilmu stoikiometri itu artinya adalah air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau yang bisa kita gunakan sehari-hari, komposisinya adalah 2:1. 2-nya adalah hidrogen, 1-nya adalah oksigen. Paham ya? Jadi artinya adalah 2 mol H2O. 2 mol itu apa? Satuan dari hidrogen dan oksigen. Ini ya, ini 2 mol. 2 mol. Jadi teman-teman bisa mungkin masih ingat bahwa kalau di dalam ilmu kimia itu satuannya adalah mol. Paham ya? Tadi sudah dijelaskan juga. Sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, misalnya ada kilogram, ada gram, kemudian ada jumlah berapa. Nah, contoh lagi di dalam ilmu sipil misalnya gitu ya. Oke, di dalam ilmu sipil kita paham ada namanya konsep kalau membuat suatu bangunan itu rasio semen sama air. Semen dibanding air. Nah,
Kalau misalnya tadi Fathia mau bikin rumah, misalnya gitu ya, mau bikin rumah, berapa persentase atau perbandingan rasio antara semen dengan air? Misalnya si Dimas atau Fathia mau bikin rumah dengan tingkat 3 tingkat misalnya. Berarti berapa yang dibutuhkan semen, berapa yang dibutuhkan air. Misalnya semen dan air perbandingannya 1:0,5 gitu ya. Berarti kalau misalnya semen yang kita butuhkan itu 400 kilogram, maka air yang kita butuhkan adalah, ada yang tahu? Ada yang paham? Ada yang bisa menjawab? Airnya berapa? Kalau semennya perbandingannya 1:0,5. Semennya 1, airnya 0,5. Kalau semennya 400 kilo, airnya berapa? Ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak? 200 liter, Bu. Ya, betul. Berarti air yang dibutuhkan adalah 200 liter. Jadi 0,5 sorry. 0,5 ya, berarti 0,5 dikali 400 kilogram semen. Jadi total airnya yang dibutuhkan tadi adalah 200 liter, atau anggaplah kalau misalnya mau satuannya sama kilogram gitu ya. Jadi 200. Paham ya? Kira-kira paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi perbandingan semennya 1:0,5. Kalau semennya 400, berarti setengahnya airnya. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Nah, saya tanya ya. Saya tanya Alfian deh. Alfian, kalau misalnya mau bikin rumah dengan perbandingan semennya 600 kilo, airnya setengah perbandingannya. 1:1/2. Semennya 600 kilo, kemudian airnya butuh berapa? 300 liter, Bu. 300 liter. Paham ya caranya ya? Jadi kalian lihat cara menghitungnya itu, kalian lihat dari perbandingannya. Kalau perbandingannya 1:1, berarti air yang dibutuhkan berapa? Kalau perbandingannya 1, airnya berapa? Misalnya nih, semen yang dibutuhkan 400, ya. Perbandingannya 1:1. Kemudian airnya jadi berapa? 100 liter, Bu. Iya, jadi paham ya. Jadi kalian lihat perbandingannya. Jadi kalau misalnya mau membuat dalam suatu konsep stoikiometri itu, kita lihat jumlah perbandingannya ada berapa, gitu ya. Yang kita cek itu adalah jumlah perbandingannya, agar jumlah bahan yang kita butuhkan itu habis, jadi nggak ada bersisa. Intinya tuh adalah ini ya, biar nggak mubazir. Itu kalau istilah bahasa sehari-harinya untuk stoikiometri. Jadi efisien, aman, dan terkontrol. Kecuali MBG, gitu ya. Oke, kita lanjut. Stoikiometri itu artinya adalah cara menghitung perbandingan bahan dalam reaksi atau campuran hasil yang kuat. Ya, prinsip utama stoikiometri itu artinya adalah masanya nggak hilang, perbandingan zat konsistennya, rasio bahan selalu tetap dan optimal. Contoh gini, misalnya Jason mau bikin salad. Mau bikin salad, di dalam salad itu kan ada mayones misalnya, ada kol, ada wortel, ada telur, ada ayam, gitu ya. Dimana komposisinya itu 1:1:1:1:1. Kemudian si Jason bikin saladnya itu di dalam satu piring. Nah, perbandingan 1:1:1 artinya jumlah takaran antara wortel, tadi kol, telur, ayam itu sama.
Kemudian si Jason nih habis nih saladnya 1 piring. Artinya bahwa massa yang ada di dalam piringnya si Jason itu konstan sama dengan yang dimakan sama dia. Ya, jadi jumlahnya tuh sama, kecuali kalau si Jason ini nyisa nih makan salad, perbandingan wortel, kol, telur, sama ayamnya itu, ada sisa nih setengah, berarti yang dikonsumsi sama si Jason nggak konstan. Kenapa? Karena masih ada sisa setengah piring atau misalnya berapa gram lagi salad yang nggak dihabiskan sama Jason. Artinya bahwa di dalam mengkonsumsi si salad tadi dia tidak menggunakan prinsip stoikiometri. Paham ya? Misalnya Galang kalau mau bikin rumah, kalau kebanyakan beli semen, kemudian dia mau bikin rumah nih 2 tingkat, terus semennya harusnya digunakan 200, ternyata dia kelebihan beli semen 300, berarti dia tidak menggunakan konsep stoikiometri. Kenapa? Karena banyak terjadi, mubazir atau sisa yang tidak dihitung di dalam pembangunan tersebut. Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi, di dalam, ilmu rekayasa sipil, mungkin teman-teman bisa lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa dalam menentukan komposisi campuran beton. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ya, misalnya jalan yang dilalui truk dengan jalan yang dilalui kendaraan biasa itu sebenarnya komposisinya berbeda. Mana yang paling banyak gitu ya? Apakah material, semennya, airnya, pasirnya, kerikil, bagaimana? Nah, kadang yang dalam tanda kutip banyak yang kita temukan di lapangan itu adalah, mereka tuh tidak paham dengan konsep stoikiometri ini, banyak digunakan, kadang beli semennya sedikit, airnya kebanyakan, misalnya gitu ya. Atau yang paling murah apa deh, pasirnya Kak, misalnya. Jadi belum sampai seminggu jalannya udah, berlubang, seperti itu. Nah, konsep stoikiometri ini sangat dibutuhkan agar pada saat kita mensimulasi biaya atau anggaran yang kita butuhkan dalam membangun suatu bangunan. Misalnya, Mbak Trista misalnya gitu ya, mau bikin, klinik kecantikan gitu. Kliniknya itu mau berapa tingkat? Nah, berapa banyak bahan yang dibutuhkan? Kalau bahan yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan, berapa jumlah bangunan yang nanti akan kita, buat, maka terjadinya pemborosan atau strukturnya itu tidak aman. Makanya banyak sekali terjadi pemborosan atau banyak terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan, bangunan yang tiba-tiba rubuh atau jalan yang, bolong belum sampai seminggu misalnya gitu ya, atau ambruknya jembatan yang harusnya bisa digunakan selama 10 tahun, 20 tahun, sampai 50 tahun gitu, ternyata belum nyampe setahun sudah roboh. Nah, itu akibat adanya tidak memanfaatkan konsep dari stoikiometri. Oke. Selanjutnya hukum dasar dari stoikiometri. Hukum dasar stoikiometri kalau teman-teman lihat di sini itu intinya adalah massa reaksi sama dengan massa produk. Jadi gini, berapapun banyak bahan yang dibutuhkan, itu artinya adalah total massa bahan. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di total massa bahan ini adalah semua massa yang dibutuhkan, dalam membuat suatu, beton misalnya gitu. Misalnya Mbak Aura misalnya gitu ya, Mbak Aura mau bikin beton, jadi, komposisinya harus semennya 400 kilo, airnya 200, kemudian pasir ditambah kerikilnya 800 kilo, totalnya adalah 1.400 kilo. Sama dengan tadi, saya, asumsikan misalnya Mbak Trista mau bikin salad tadi ya, kalau salad, komposisinya adalah, anggaplah 1 gram wortel, kemudian 1 gram, kol, 1 gram telur, kemudian 1 gram, ayam gitu ya. Jadi totalnya adalah
4 gram. Total massa bahannya adalah 4 gram. Jadi setelah dicampur di dalam satu kesatuan ada 4 gram massa bahan dalam pembuat salad. Paham ya? Jadi semuanya dicampur. Jadi ada semua massa tetap, artinya adalah semua bahan yang dicampur dalam membuat suatu bahan. Atau misalnya Dimas mau bikin nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Misalnya nasinya 200 gram, kemudian telurnya ada 100 gram, kemudian ada minyaknya 0, sekian gram. Jadi totalnya ada 300,5 gram bahan nasi goreng. Jadi semuanya ditotal jadi satu. Jadi masanya itu tetap. Itu maksudnya hukum dasar dari stoikiometri. Ya, jadi nggak ada mubazir lah istilahnya. Jadi prinsip utamanya itu adalah hukum kekekalan massa, di mana zatnya itu selalu konstan atau sama. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita sempat menyinggung tentang mol gitu ya. Mol itu merupakan salah satu bentuk atau satuan dari jumlah partikel. Jadi mol itu sama dengan massa per mr. Di dalam mol itu kita mengkonversi antara gram dan jumlah partikel dalam menghitung reaksi. Sebenarnya kalau dalam ilmu stoikiometri ini hitungannya banyak ya teman-teman ya. Kalau misalnya dalam ilmu kimia sendiri, kalau teman-teman belajar prodi kimia atau misalnya ilmu dasarnya adalah harus paham secara kimia, mungkin saya akan lebih banyak menampilkan hitung-hitungannya. Cuman kemarin saya ngobrol sama dekan dan prodinya, mereka mengatakan bahwa Bu, kalau bisa disederhanakan saja bahasanya gitu ya. Kalau dengan bahasa yang sederhana mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu ya. Jadi ini bahasa dalam slide yang saya buat ini bahasa yang nanti bisa digunakan sehari-hari dan memang lebih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari agar teman-teman dari sipil Citra Raya maupun dari Bekasi itu paham bagaimana penerapan ilmu kimia itu digunakan dalam ilmu sipil. Seperti itu. Kalau dalam prodi kimia sendiri, misalnya saya nggak akan ngasih stoikiometri itu modelan begini, pasti saya kasih akan banyak hitung-hitungannya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk kimia dasar sendiri, teman-teman harus paham cara hitung mol, cara hitung mr, berapa nilainya. Nah, kemudian karena ini sifatnya adalah teman-teman harus paham dulu konsep basic nanti yang akan digunakan misalnya dalam merancang suatu bangunan, makanya bahasa yang saya gunakan juga harus lebih ke arah sipil gitu ya. Makanya nggak jauh-jauh dari semen, beton, dan sebagainya. Oke, kita lanjut untuk reaksi kimia dan keseimbangan dalam ilmu stoikiometri. Ya, di dalam ilmu sipil, dalam ilmu sipil itu yang paling penting adalah perhitungan campurannya. Kalau tidak setara atau tidak sama itu bisa salah. Yang kedua, material itu bisa kurang atau berlebih, kualitas bangunan bisa menurun. Nah, contohnya itu mungkin teman-teman bisa lihat kasus-kasus jembatan yang tidak sampai masa pakainya yang lama, karena ya salah satunya adalah perhitungan campurannya salah, kemudian materialnya kurang, kemudian bisa jadi karena berlebih antara posisinya itu tidak sama. Selain dari rancang bangun atau selain dari bahan dan material, kita juga harus bisa mengkondisikan bahwa bahan yang kita gunakan itu sudah pas, seperti itu. Oke, intinya adalah perhitungannya harus akurat dan aman ya kalau dalam ilmu sipil. Makanya banyak kasus yang terjadi di dunia nyata ibaratnya ya dalam kita lihat bahwa entar bangunannya tiba-tiba roboh, misalnya mau bikin perumahan, harusnya perumahannya bisa awet sampai 50 tahun ternyata belum nyampe setahun udah ambruk dan sebagainya. Yang paling sering saya ketemukan itu kalau saya melakukan audit ya, kalau lagi audit di lapangan itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam korupsi bahan. Karena kontraktor itu tidak bisa kita pungkiri ya kalau misalnya dalam lapangan itu banyak sekali hal-hal yang kita anggap bahwa oh ini harusnya
nilainya segini, tapi kok dikurangin. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak sekali ditemukan di lapangan gitu ya. Nah, di dalam ilmu stoikiometri, di dalam stoikiometri itu ada istilahnya reaksi pembatas atau limiting region. Limiting region artinya itu adalah bahan yang habis terlebih dahulu dan menentukan jumlah produk akhir. Jadi, jika suatu reaksinya kurang, hasil reaksinya terbatas, kemudian identifikasi reaksi pembatas itu digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan. Contohnya apa? Contohnya misalnya Jason mau menggunakan semen sama pasir, gitu ya. Reaksi pembatas ini ternyata semen yang dibeli oleh si Jason ini berlebih, ya, berlebih. Berarti reaksi pembatas ini harusnya semen yang dibeli sama si Jason harusnya kan cuman 3, ternyata dia beli 6 gitu, berarti kan masih sisa 3. Reaksi pembatas itu artinya adalah bahan yang lebih dulu habis. Yang lebih dulu habis apa? Kalau mau bikin bangunan itu kan ada semen, ada pasir, ada air dan sebagainya. Jadi kita tahu mana yang bahan yang habis dulu. Oh, ternyata semen yang dibeli si Jason nih kurang. Harusnya dia beli ada 4 sak semen. Malah dia beli cuma 2 sak gitu. Berarti reaksi pembatas itu artinya si semen ini kalau dia tidak dicampur dengan pasir dan air kan nggak bisa jadi bangunan. Nah, itu namanya reaksi pembatas. Ya, jadi bahan yang habis terlebih dahulu yang menentukan jumlah produk akhir. Berarti Jason ini nggak bisa bikin rumah kalau nggak ada si semen. Nah, itu namanya reaksi pembatas ya. Jadi bahannya, atau misalnya Jason mau nasinya nggak ada, nasinya udah habis, ya berarti kan nggak bisa bikin nasi goreng gitu. Paham ya? Atau misalnya si Fauzan mau bikin es kopi latte gitu ya. Oh, ternyata susunya nggak ada. Berarti nggak bisa bikin latte dong, cuma bikin americano gitu ya. Karena reaksi pembatas si latte ini, si susu ini juga penentu si Fauzan bisa bikin latte. Paham ya? Jadi komposisinya itu harus semuanya sama. Entah kopinya, entah susunya, entah airnya, atau gula arennya. Atau misalnya Galang mau bikin mau bikin contohnya makanan yang komposisi utamanya atau mau bikin mie goreng deh, mie-nya habis, cuman ada bawang sama telurnya. Berarti kan nggak bisa bikin mie goreng ya, cuman bikin telur telur dadar ibaratnya gitu. Jadi komponen utamanya itu sudah habis, berarti reaksi pembatas itu artinya yang ditujukan atau tujuan utamanya itu nggak tercapai. Paham ya kira-kira ya? Paham, oke. Kalau nggak paham, ada yang mau ditanyakan, ditanya aja ya, nggak apa-apa. Saya langsung raise hand atau langsung di-cut juga nggak masalah. Oke. Kenapa reaksi pembatas itu penting? Yang pertama ya menghindari pemborosan, misalnya membuat kerjaan itu lebih efisien dan tepat. Jadi intinya stoikiometri itu bahan yang nanti kalian gunakan dalam membuat suatu pekerjaan atau suatu bangunan atau suatu apapun itu tuh nggak mubazir. Itu bahasa awamnya ya. Jadi aman, efisien. Kecuali MBG, nggak ada efisiennya. Oke, saya lanjut. Oke, dalam penerapan teknik sipil, nah, teman-teman bisa lihat nih, contohnya adalah campuran beton, korosi besi, dan pengolahan limbah. Nah, karena saya ini bidangnya adalah pengolahan limbah, ini tuh sering sekali saya temukan ya di lapangan ya, pengolahan limbah itu dosis untuk netralisasi atau koagulasi pada polutan dan reagent. Ini Bu bahasanya bahasa dewa banget sih Bu. Jadi gini ya, kalau di dalam ilmu kimia itu banyak istilah-istilah kimia yang mungkin kalau untuk teman-teman sebagai orang awam tuh masih belum paham. Makanya saya usahakan nanti menyampaikannya tuh seawam mungkin. Jadi teman-teman paham, oh stoikiometri itu artinya biar nggak mubazir Bu. Iya betul, stoikiometri. Kalau dalam bahasa ilmu kimia artinya stoikiometri. Misalnya satuan dalam ilmu kimia itu artinya mol ya Bu ya? Iya, karena dalam sehari-hari itu banyak istilahnya.
gitu ya, entah butir, entah kilogram, entah gram dan sebagainya, entah lusin dan sebagainya. Nah, di dalam sipil stoikiometri itu kita gunakan agar karena dia sifatnya harus pas antara bahan penyusun dengan bahan yang kita gunakan, tujuannya itu dia akan mempengaruhi struktur bangunan yang nanti teman-teman mau ciptakan. Misalnya misalnya kalau mau menggunakan bahan bangunan yang anti korosi gitu ya. Berarti kalau bangunannya itu tidak mau korosi, apakah perlu ada pelindung? Apakah perlu ada zat penambah yang dimana si bangunannya tersebut dapat menghindari korosif gitu ya, atau misalnya bisa menggunakan anti jamur atau sebagainya. Jadi tujuannya adalah kita tuh melihat perbandingan bagaimana kekuatan dan ketahanannya itu diinginkan. Kan pasti kalau Jason mau bikin rumah kan nggak mau rumahnya cepat ambruk gitu ya. Pengennya kan 50 tahun yang bisa digunakan, bisa 100 tahun. Contohnya nih bangunan-bangunan Belanda ya. Kalau di dalam stoikiometri ini teman-teman mungkin bisa lihat bangunan-bangunan Belanda yang sampai sekarang tuh masih kokoh. Kalau tidak ada revitalisasi itu ya, dia masih bagus sekali bangunan Belanda. Makanya pemerintah sekarang itu lagi banyak menggunakan revitalisasi untuk bangunan-bangunan museum-museum misalnya gitu ya, bangunan-bangunan tua. Jadi tujuannya dari zaman Belanda itu mereka tuh udah kenal yang namanya ilmu stoikiometri ini. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar mereka tahu bahwa oh ternyata korupsi itu bisa mempengaruhi struktur bangunan yang nanti akan kalian wujudkan, gitu ya. Misalnya nih, anggarannya ada 200 miliar mau bikin gedung. Tiba-tiba anggarannya itu dipotong jadi 100 miliar. Kalian tuh mau bikin gedung seperti apa? Nah, gitu. Makanya banyak terjadi jembatan lah yang runtuh. Ya bisa jadi karena besinya dikurangin gitu ya, atau misalnya betonnya lah yang dikurang-kurangin. Hal itu tuh sering sekali ditemukan di lapangan, apalagi kalau misalnya lagi audit itu saya banyak menemukan tuh hal-hal yang begitu gitu ya, nakal-nakal tuh banyak. Jadi tujuan utamanya itu malah tidak terwujud maksudnya, mau bikin jembatan yang bisa dilalui oleh truk dengan kapasitas berapa ton setiap hari gitu ya. Ternyata belum sampai seminggu belum truknya lewat ternyata udah ambruk jembatannya. Nah, hal-hal seperti itu banyak sekali yang terjadi, termasuk terjadinya korosi besi dan sebagainya. Nah, ini tadi contoh perhitungan yang tadi saya katakan untuk perhitungan persentase air dengan semen tadi ya. Kalau misalnya diketahui 100 kg semen, rasionya setengah, berarti berapa jumlah air? Berarti setengah 0,5 dikali 100, berarti air yang digunakan adalah 50 gram. Kalian lihat perbandingannya ya, kalau 1:1 berarti semennya 1, airnya 1. Kalau semennya 100 kilo berarti airnya 100 kilo. Kalau 1:1/2 berarti 0,5, setengahnya diambil, seperti itu ya. Nah, studi kasus lagi ada korosi besi. Nah, korosi besi itu kalau di dalam ilmu kimia, besi itu bahasanya adalah Fe ya. Nah, dalam ilmu kimia, besi itu istilahnya adalah Fe. Fe itu besi. Kalau misalnya bereaksi dengan oksigen, oksigen tadi O2, ya, air tadi H2O, ini oksigen, ini adalah air, berarti besi itu kalau dalam kondisi karat, rumus kimianya adalah Fe2O3. Ini besi karatan. Nah, ini ya. Jadi dalam konteks sipil mengatakan bahwa besi jika ditambah oksigen dan air, ya, berarti kalau besi terkena oksigen,
terkena air, atau misalnya contohlah motornya Dimas ditaruh di depan rumah, kena air, hujan, kemudian kena panas gitu ya, dia akan karatan tuh. Nah, besi karatan itu disebut dengan Fe2O3. Jadi intinya kalau di dalam ilmu sipil, apa yang perlu dilakukan agar si besinya ini tidak karatan? Yang perlu dilakukan adalah misalnya ditambahkan coating misalnya, atau cat. Tujuannya adalah untuk menghindari si besi ini tidak karatan. Nah, di dalam menghindari besi ini agar tidak karatan, ilmu stoikiometri itu tujuannya adalah untuk memahami perlindungan atau estimasi. Ya, perlindungan atau bahan perawatan. Nah, kalau misalnya si tadi Dimas mau bikin ternyata motornya itu terkena besinya karatan, berarti kan dia butuh coating dan catnya itu berapa totalnya? Seperti itu ya, coating dan cat tadi berapa totalnya? Nggak mungkin dong dia beli sampai 100 kilo, sedangkan yang karatan cuman berapa gitu ya. Jadi dalam ilmu stoikiometri kita akan tahu, oh ternyata berapa jumlah cat dan coating yang dibutuhkan untuk menghindari motor si Dimas ini biar nggak karatan. Seperti itu ya. Jadi ilmu stoikiometri itu digunakan untuk efisiensi biaya, kemudian untuk mutu konstruksi. Untuk mutu konstruksi, kalau misalnya Atia tadi mau bikin konstruksi mutunya bagus, jadi harus pakai ilmu stoikiometri. Ya. Jadi intinya stoikiometri itu biar nggak mubazir, efisiensi boleh, tapi nggak pakai WFH di hari Jumat juga. Nah gitu ya. Misalnya efisiensi WFH-nya hari Rabu dong harusnya gitu. Jadi kalau berarti dia nggak pakai ilmu stoikiometri. Kalau pakai ilmu stoikiometri ini kita bisa mengefisiensi atau bisa memperhitungkan sebenarnya biaya yang kita butuhkan, kebutuhan material itu berapa. Oke. Jadi saya simpulkan bahwa ilmu stoikiometri ini fungsinya yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan material, ya. Yang kedua untuk efisiensi biaya. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan mutu konstruksi maksimal. Ya, jadi kesimpulannya stoikiometri itu adalah hitung benar, kemudian bangunannya akan kuat, aman, dan tahan lama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya lanjutkan. Kalau tidak ada, contoh stoikiometri di ilmu-ilmu lain. Nah, di ilmu-ilmu lain, teman-teman mungkin bisa lihat. Kalau di dalam ilmu kimia, stoikiometri itu fungsinya untuk menghitung misalnya HCl gitu ya. Kalau di dalam biokimia, misalnya enzim ditambah glukosa, jadinya enzimatis atau asam pirufat. Atau dalam ilmu farmasi atau obat itu dalam menentukan dosis obat gitu ya. Menghindari overdosis misalnya di dalam menggunakan dalam menggunakan obat misalnya galang harusnya 3 kali sehari si galang biar cepat sembuh Bu, 10 kali 1 aja saya Bu, yang penting saya sembuh. Nah itu berarti ternyata overdosis gitu ya. Di dalam ilmu stoikiometri, di ilmu lingkungan, Dimas mau menggunakan dalam pemurnian air limbah. Nah mungkin teman-teman nanti kalau udah lulus gitu ya atau mau skripsi bisa menggunakan ilmu stoikiometri ini dalam pemurnian air limbah ya. Pemurnian air limbah ini bisa kita manfaatkan dalam menentukan zat-zat kandungan yang kita
tuangkan atau kita gunakan dalam pengelolaan limbah. Jadi intinya stoikiometri itu harus sesuai pas dan perbandingan, di mana jumlah bahannya harus tepat, menghindari pemborosan dan mendapatkan hasil optimal dan aman. Oke. Nah, ini nanti ada tugas upload di e-learning sebagai tugas project base. Jadi, Bu, kok banyak tugas sih? Ya, tugas ini tujuannya nanti teman-teman untuk project base ya. Project base itu memang persentasenya 50%. Jadi, kami diminta untuk lebih banyak memberikan tugas. Poinnya nanti untuk menambah nilai project base teman-teman sekalian. Kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk nilai itu saya nggak mau mempersulit mahasiswa. Kenapa? Karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Jadi kita tahu lah gimana perjuangan jadi mahasiswa itu effortnya luar biasa. Jadi harapan saya cuma satu ke teman-teman semua, rajin dan interaktif selama perkuliahan, karena penilaian itu tidak semerta-merta hanya dari tugas, UTS, UAS, kehadiran, kuis, dan sebagainya. Jadi saya juga menilai secara sehari-hari ya, bagaimana keaktifan teman-teman sehari-hari dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, saya mau absen dulu sebentar. Karena tadi hasil rapat hari ini itu kami diminta untuk yang perkuliahannya hybrid maupun online ya, diminta mahasiswanya tetap aktif dan standby di depan laptop. Jadi bukan hanya seperti formalitas saja, tapi kami mengharapkan teman-teman benar-benar mendapatkan input ya selama perkuliahan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham, saya harapkan ada yang menanyakan aja gitu, karena kan memang ini kan konsepnya adalah kimia dasar ya, kimia lanjut di mana harus tahu dulu basic dasarnya. Kalau misalnya basic dasarnya tidak paham, nanti teman-teman bingung pada saat mengerjakan tugas maupun mengerjakan kegiatan yang lain. Oke, saya mau absensi dulu. Gian ada nggak? Gian Fajrun Najah. Hadir, Bu. Oke, Raditya Naufal ada? Raditya Naufal? Gak ada ya. Adelia Nada? Hadir, Bu. Oke, Subadri Siomat? Hadir, Bu. Oke, Viola? Hadir, Bu. Oke, Denny Afriansa? Hadir, Bu. Oke, Salsabila Septiansah? Salsabila, gak ada. Oke, Meika Dwi Pangestu? Oke, Siti Nurul Fatihah? Hadir, Bu. Oke, Alsar Martunas Marbun? Alsar izin, Bu. Alsar tadi join terus dia karena off cam jadi dikeluarin sama ini. Oke, Dimas Bayu Alfianto? Hadir, Bu. Oke, Zakia? Hadir, Bu. Mutia Raisa? Oke, Rasif Azman? Muhammad Rasif Azman? Tresna Mistudia? Hadir, Bu. Tresna ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke, Desti Aulia? Hadir, Bu. Oke, Novita Indri? Hadir, Bu. Fitroh Mafiroh? Hadir, Bu. Trista Olivia? Hadir, Bu. Christian Salvino? Hadir, Bu. Oke, Jason? Hadir, Bu. Fauzan Satrio? Hadir, Bu. Raka Ardian?
Hadir Bu. Red Madila. Hadir Bu. Galang. Hadir Bu. Adam Arista. Adam. Hadir Bu, hadir Bu. Adam Arista ada? Ada Bu, hadir. Oke. Alfian. Ya. Alfian Zulkarnain. Jihan. Hadir Bu. Aura Diva. Hadir Bu. Pasha. Pasha Taro Syamsa. Ariel Raditya. Hadir Bu. Azkia Satya. Hadir Bu. Wildan Hubi. Hadir Bu. Rozer Tua Andala Sirait. Hadir Bu. Faris. Hadir Bu. Aulia. Hadir Bu. Fadlisius Markus Lumban Gaul. Hadir Bu. Kafka. Hadir Bu. Farozi. Hadir Bu. Virginia. Virginia Putri Gautama. Hadir Ibu. Gugun. Gugun ada? Gugun Simanjuntak. Dimas. Hadir Bu. Hadir Bu. Siapa ini? Dimas. Dimas Putra bukan Bu? Oke. Fatia Aulia Zahra. Hadir Bu. Dava. Muhammad Dava. Egi Herdiansyah. Hadir Bu. Aldino Saputra Anwar. Ramadan Oke ya. Untuk perbandingan ini berarti kita menentukan tergantung dari kasus yang mau Fauzan angkat. Misalnya Fauzan mau bikin bangunan dari beton. Berarti persentase yang ideal itu berapa sih sebenarnya? Gitu ya. Berarti misalnya ini 1:0,5 ini asumsinya bahwa Fauzan itu membuat bangunan 1 lantai gitu. Misalnya gitu ya. Atau misalnya Fauzan mau bikin bangunan yang 2 lantai atau 3 lantai. Berarti apakah perbandingannya sama atau tidak? Hal itu tergantung dari kita yang mau bikin bangunannya. Jadi persentase atau perbandingan ini tergantung dari si orangnya. Tergantung Fauzannya sendiri. Kalau mau bikin semen banding airnya 1:1 ya silakan aja. Berarti semennya 400, airnya juga 400. Jadi tidak ada ketentuan, Bu, gimana cara kita, apakah harus selalu sama enggak? Tergantung dari kamunya aja. Kamu mau bikin bangunan itu seperti apa? Itu konsep stoikiometri kan sebenarnya kita biar habis tuh bahan yang kita gunakan. Tapi kalau untuk perbandingannya sendiri itu yang menentukan tuh si yang punya project. Misalnya Fauzan punya project, ya Fauzan aja yang menentukan. Mau semen sama airnya 1:1, 1:2 itu terserah kamu gitu. Tapi cara menghitungnya ya tadi, misalnya semennya sekian, airnya sekian. Atau misalnya, Bu, kalau saya balik perbandingannya boleh nggak Bu? Ya boleh aja, kamu yang punya project kok silakan aja. Yang penting kamu menggunakan konsep stoikiometri atau tidak. Kalau misalnya nggak mau pakai konsep stoikiometri ya nggak apa-apa gitu. Paham nggak maksud Ibu? Iya, Bu. Saya kira itu misalnya kayak ini kan 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, itu kan berarti lihat depannya ya, Bu, kayak gitu ya? Iya, Oh, ini kan konsep sempurna kan seperti itu. Konsep iya, iya. penggunaan air kan seperti ini. Kalau misalnya nih, dalam tanda kutip, Bu, saya pengen bikin rumah, konsepnya itu semennya 2, airnya setengah. Itu kira-kira bisa ya? Ya bisa aja bangun, tapi bangunannya Fauzan itu nggak akan tahan lama gitu. Paham nggak?
Jadi ya konsepnya yang mau kita bikin itu mau cepet, mau mutunya bagus, mau mutunya kurang, ya itu terserah kita. Tapi untuk 1/1/2 itu apakah dia selalu tetap begitu angkanya, ya enggak, tergantung kita. Misalnya Fauzan nih mau bikin nasi gorengnya garamnya 1/2. Kalau misalnya Fauzan yang mau bikin garamnya 2, sukanya asin, ya silakan aja. Tapi kalau sempurna rasa nasi goreng ya harusnya 1 garamnya, jangan 2. Tapi kalau Fauzan pengennya 2 garamnya, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Itu tergantung kitanya. Berarti ya nasi gorengnya keasinan. Begitu juga dengan stoikiometri. Kalau mau pakai airnya 1/1 ya silakan aja. Tapi di dalam konsep sempurnanya, sempurna itu dalam arti kata mau mutunya bagus, efisiensi, hasil bangunannya itu kokoh, ya 1/1. Tapi kalau Fauzan pengen, "Bu, anggaran saya banyak kok, Bu. Tapi saya pengennya 1/1," ya boleh aja, gitu. Jadi tidak ada ketetapan atau ketentuan yang, harus segitu, enggak, tergantung kitanya aja. Tapi kalau misalnya mau mutunya bagus, efisiensi, hasilnya tahan lama, ya 1/2, seperti itu. Paham ya, Zan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, ada lagi yang mau nanya nggak? Jadi intinya tuh sebenarnya yang mau saya sampaikan itu adalah di dalam ilmu kimia itu ada istilahnya stoikiometri. Nah, stoikiometri ini fungsinya efisiensi, efisien, murah, dan mudah. Jadi bisa kalian gunakan di prinsip nggak hanya di ilmu kimia, misalnya bisa dalam ilmu yang lain, entah ilmu dalam obat, menggunakan obat, entah misalnya dalam tata boga, misalnya gitu ya. Ya, Tresna mah nggak? Ibu, ini untuk materinya beda sama yang Ibu share di e-learning ya? Nanti untuk Oh materi iya, yang... di e-learning itu materi lama. Nanti saya share yang baru ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu, maaf Ibu. Iya, Jason. Untuk tugas nanti itu soalnya kita cari sendiri, lalu Enggak, ini dihitung atau ada nanti di soalnya di dari... sini, Sen. Ada di sini, ntar saya Oh, kasih ya. iya, Bu. Di pertemuan ketiga itu, ini kegedean kayaknya saya bikinin ininya dulu deh. PDF. Nanti ada di e-learning di slide terakhir. Nih kamu bisa lihat nih. Nah, ini. Ya. Jadi kalau bisa jangan ini ya, sama semua ya. Kalian harus punya asumsi dan analisa masing-masing ya. Yang saya nilai itu bukan di hasil akhirnya, tapi proses kalian mengerjakannya. Kemudian di dalam, nanti teman-teman menjawab pertanyaan, kalau bisa punya analisa sendiri. Kalau saya pribadi memberikan nilai ke mahasiswa itu bukan semerta-merta dari hasil, tapi dari proses ya. Prosesnya itu ada banyak, misalnya proses perkuliahan, apakah dia rajin atau tidak, kemudian aktif atau tidak, apakah mengerjakan tugas, kemudian apakah teman-teman, paham dengan apa yang saya sampaikan atau tidak. Jadi, hasil itu adalah bagian dari proses, yang saya nilai adalah prosesnya, oke? Teman-teman mungkin bisa lihat di materi ya, di pertemuan 3 di e-learning silakan saja. Nanti saya buat di assignment, batas waktu pengerjaannya sampai tanggal 21, oke? Ada yang mau ditanyakan? Ini outputnya dari ketiga poin ini ya, Bu? Untuk tugas yang proyek ini. Yang mana? Gimana? Ini tugas ini, itu Mhm. outputnya dari ketiga poin yang di bawah. Yang dari Iya. kebutuhan, potensi, dan optimalisasi. Iya, kamu kaitkan dengan ilmu stoikiometri ya? Judulnya ini sama semua, Bu, untuk materi ini, atau gimana? Maksudnya judul ini? Iya. Kebutuhan total. Oh, itu adalah poin-poin yang nanti akan kamu bahas di dalam menjawab tugas ini. Misalnya kamu mau ngambil temanya, judulnya tentang A gitu, atau misalnya Jason mau ngambil tema B, ya silakan aja, nggak masalah, bebas. Sekreatif kalian aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan nanti isi e-learning-nya ya. Kemudian untuk tugas dicek aja di e-learning, nanti jangan lupa di-submit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini untuk jawabannya sama kayak kemarin, Bu, maksimal 1 lembar atau gimana? Iya, 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Kadang kalau nggak saya batasin gitu, tiba-tiba ada yang 10 halaman kan
Mau bacanya juga PR ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Nanti silakan dilanjutkan saja mengerjakan e-learning-nya. Dikumpulkannya nanti tanggal 21 atau tanggal 22, nanti lihat aja di e-learning ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Selamat pagi semuanya, semoga kita sehat selalu ya. Saya izin di minggu depan saya nggak bisa hadir, nanti akan ada tugas. Fauzan nanti tolong japri saya, ingatkan saya ya minggu depan. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.